Tapi bidannya kaget atau pasiennya yang kaget? tapi kita Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Cakar. Cakar itu apa? Catatan karir ya. Di catatan karir dalam kesempatan ini kita dibersamai oleh seorang wanita karir yang mungkin teman-teman tahu kan nih, ini yang profesi yang suka membantu ibu lahiran gitu ya, yang mengurus bayi yang sudah lahir, yang tentunya sepertinya tidak asing ya untuk kita tahu tentang pekerjaan tersebut. Nah, apa kira-kira? Udah tahu ya? Ya, betul ya. Jadi ini pekerjaannya adalah seorang bidan ya. Nah, ini namanya Kak Lina. Beliau sebagai seorang bidan. Jadi dalam kesempatan catatan karir ini kita sedikit banyak akan berbincang tentang karir dalam dunia kesehatan, yaitu tentang bidan. Mungkin teman-teman terutama banyak yang ingin jadi bidan ya dalam dunia kesehatan, tidak sedikit orang yang berminat berprofesi sebagai bidan. Dan di kesempatan kali ini Karina akan banyak berdiskusi dengan kita, menjelaskan mungkin pekerjaan bidan itu seperti apa sih, suka dukanya, kemudian dulu kuliahnya juga seperti apa, asik atau barangkali menyeramkan. Karena kadang orang kalau lihat darah ada juga yang mungkin kaget ya atau ketakutan. Nah, mungkin hal-hal lain yang banyak yang akan kita dapatkan pada kesempatan pada hari ini. Oke, mungkin kenalin dulu kayak kakak menyampaikan tentang diri kakak deh, apa namanya, mungkin sekarang juga sebagai apa berkarir di mana. Langsung aja deh kak ya, kita ngobrol santai aja hari ini. Gimana kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semua, nama saya Rina Mariana. Sekarang saya tempat tinggal di Serang. Saya bertugas di salah satu rumah sakit pemerintah di Serang, bertugas sebagai bidan. Oke, sebelumnya Karina sehat pada hari ini ya? Alhamdulillah sehat. Nah, kalau sehat berarti kita bisa berbincang banyak atau berbincang cukup panjang ya pada kesempatan pada hari ini. Kalau boleh tahu kira-kira dulu Karina menjadi bidan itu apa sih alasannya atau motivasinya bisa menjadi seorang bidan? Apa yang membuat Karina ini mau jadi bidan? Karena melihat teman-teman mungkin melihat bidan itu takut dengan darah atau mungkin mikirnya serem, menyeramkan. Ternyata tidak. Jadi saya waktu itu pernah melihat video yang ada di salah satu channel, bagaimana cara menolong persalinan. Ternyata saya di situ jiwa saya itu ingin sebagai bidan juga gitu. Bagaimana cara menolong persalinan, terus menjadi seorang ibu kayak gimana sih? Makanya saya banget. Jadi niatannya adalah menolong orang ya yang melahirkan, karena fenomena di masyarakat kita tidak sedikit orang yang seorang ibu meninggal karena melahirkan, mungkin kurangnya tenaga medis dalam membantu persalinan. Karina ini tergerak hatinya untuk bisa membantu para ibu-ibu nih yang melahirkan. Oke, kalau boleh tahu kak, dulu ketika kakak kuliah di kampus mana nih kak? Pas dulu kuliah nih, boleh tahu mungkin teman-teman, siapa tahu barangkali nanti ada mereka juga yang mau mengikuti jejak kakak gitu. Saya kuliah di salah satu kampus di Paletean Serang namanya. Alamatnya di arah Keramat Ratu. Oke, jadi beliau ini lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan ya, Stikes Paletehan namanya. Dan ini salah satu sekarang lulusannya yang udah jadi bidan. Dulu ketika kuliah kira-kira sulit nggak sih kak mempelajari atau mengikuti perkuliahan di bidang kebidanan ini? Gampang susah sih. Jadi namanya kita ingin belajar ya harus mau nggak mau harus melalui itu semua. Nanti kalau misalkan awalnya kita nggak bisa, lama-lama nanti bisa. Kalau kita niat yang bidan, menjadi salah satu pekerjaan yang ini harus bisa. Dulu ketika kuliah apa saja sih yang dipelajari itu, boleh tahu mungkin teman-teman diinformasikan biar nanti adik-adik kita nih yang
SMA ya yang mau mengambil kebidanan tidak kaget, oh ternyata kebidanan itu mempelajari ini gitu ya, atau prakteknya seperti ini. Mungkin kakak bisa menceritakan ketika dulu pengalaman. Jadi di kampus saya itu dulu mempelajari tentang cara menolong persalinan normal, menolong persalinan yang bermasalah, menolong bayi yang lahir normal ataupun yang kesulitan juga, imunisasi untuk bayi, BKB untuk ibu atau suaminya, yang lainnya juga banyak. Kalau kan dunia kesehatan itu kan banyak prakteknya ya. Kalau dulu di perkuliahan prakteknya langsung tidak, misalnya ada di rumah sakit atau di puskesmas praktek menolong ibu-ibu yang mau melahirkan, itu begitu juga. Iya, jadi kita itu ada tahapan dari tingkat 1 untuk semester 1, mungkin nanti di puskesmas sekitar 2 minggu, nanti diajarin yang dasar-dasarnya dulu. Mungkin nanti cara tensi, atau misalkan mengambil darah di tangan gitu. Jadi kalau untuk menolong persalinan nanti di akhir perkuliahan. Oke, perkuliahan ya. Jadi ada tahap-tahapannya ternyata, dan Tahapannya. ini menarik juga ya, tidak hanya teori tapi juga langsung praktek untuk bisa mempraktekkan apa yang dipelajari. Nanti barangkali dari sana juga akan mengetahui ya kemampuan si seorang mahasiswa atau mahasiswa itu sejauh apa. Mungkin ada kesan dulu ketika kuliah, Kak, kesan atau apa momentum yang mungkin lucu atau yang sedih atau yang gembira ketika dulu kuliah terkait kebidanan ini yang sampai sekarang masih teringat gitu, tidak terlupakan. Ada nggak, Kak? Masih ada. Masih ada ya? Iya. Apa tuh kira-kira tuh, apa yang lucu atau yang sedih atau yang apalah yang bisa diceritakan ke teman-teman nih menariknya ketika dulu kuliah di kebidanan? Yang lucunya ada. Jadi kita pertama untuk terjun ke pasien yang langsung diajarkan oleh dosennya. Jadi kita harus benar-benar teliti gitu cara memeriksa pasien untuk menolongnya. Kita kan namanya awam, pertama kali belum tahu, kaget gitu tuh tiba-tiba. Iya, jadi kita harus terjun langsung, tapi Bidannya kaget atau pasiennya yang kaget? tapi kitanya harus benar-benar dari situ langsung ada bayi yang baru lahir, kepalanya sudah ada, jadi kita harus cepat menolong. Kitanya kaget gitu. Jadi ada lucunya juga di situ. Belum ada persiapan kita ya. Iya. Tapi itu bersamanya dengan mungkin bidan senior atau tenaga kesehatan yang Iya, sudah ada pengalaman ya. Ada bidan seniornya. Iya. Kalau begitu, yang begitu ada harunya ya, ada kagetnya juga ya, ada sedihnya, ada lucunya. Wah, jadi satu cerita bisa mewakili berbagai perasaan ya. Jadi ya menarik ya untuk kita cermati. Jadi teman-teman yang ngambil jurusan kebidanan ingin berkarir jadi bidan, ya itu salah satunya prakteknya seperti itu. Dia harus menyiapkan mental juga ya. Jangan sampai nanti lihat darah keluar ya, atau orang yang melahirkan malah ikutan kaget juga dan panik. Ada nggak mungkin teman yang seperti itu dulu gitu? Ada. Apa yang dia lakukan ketika itu? Dia mau nggak mau ya harus bisa, karena dia mikir ini kita harus menolong ibu dan anaknya juga harus selamat. Jadi harus bisa gitu. Maksudnya kepanikan itu hilang. Dengan sendirinya ya. Sendirinya. Jadi mau was dipaksakan Iya, itu. dipaksakan. Jadi kita tidak takut untuk menolong juga nanti. Sama darah juga tidak. Ada nggak solusi untuk mengatasi ketakutan ketika praktek itu? Solusinya kira-kira apa? Atau tipsnya lah? Mungkin teman-teman kan ada juga yang takut ya ketika, jangankan langsung praktek, melihatnya aja kadang udah deg-degan itu. Nah, dari Karina sendiri ada tipsnya untuk bisa mengatasi hal itu? Pertama yakin dulu kalau kita udah niat ingin menjadi salah satu yang ingin kita mau. Misalkan saya menjadi bidan, jadi saya mau nggak mau harus bisa, harus niat bisa, dan harus jadi rasa takut itu harus dihilangkan.
sebelum berperang udah kalah duluan Iya. ya pokoknya yang pertama yakin dulu. Jadi memang makanya teman-teman perlu tahu ya apa yang kita ambil itu dalam apa kuliah, harus tahu dulu konsekuensinya nih. Misalnya nih teman-teman di apa karir ini jurusan bidan, kan harus tahu dulu bidan itu pekerjaannya nanti mau ngapain. Jangan-jangan nanti ketika ada kuliah baru tahu oh begini gitu ya, akhirnya kan dia akhirnya tidak mau berkarir dari latar belakang pendidikannya. Saya tidak yang saya ambil profesi sekarang, saya tidak mikir untuk kesulitan atau misalkan untuk apa namanya menyesal. Ternyata ada apa namanya Apa hikmah atau apa pelajaran yang bisa diambil pelajaran mungkin ya, ada pelajaran banyak banget pelajaran yang bisa diambil. Dan salah satunya jadi kita harus jadi kita tahu oh ternyata begini loh seorang persalinan, begini rasanya seorang ibu merasakan kelahiran. Nanti kan kita juga menjadi seorang ibu kan. Oke, jadi ya menarik ya untuk kita cermati masalah ini. Dan Rina juga sudah pengalaman karena kan baru melahirkan ya berapa 2 bulan lalu ya? Oh 6 bulan yang lalu ya, berarti pertanyaan udah 6 bulan kan? Ya, alhamdulillah sudah merasakan apa yang biasanya dilihat sekarang bisa dirasakan. Tidak se-ekstrim yang kebayang. Iya, tidak se-ekstrim yang bisa dibayangkan ya. Jadi sekali lagi tidak se-ekstrim yang dibayangkan. Jadi jangan sampai terlalu membayangkan yang rumit ya, yang takut. Ujungnya malah kita tidak bisa mengambil sikap ya. Ya. Nah kalau dalam pekerjaan sendiri Karina sekarang apa aja nih yang Karina lakukan di rumah sakit tempat bekerja selama ini? Saya sekarang bertugas di ruangan bersalin. Jadi di ruang bersalin itu untuk menolong bersalin pada ibu, menolong lahiran yang normal ataupun yang ada kesulitan, yang komplikasi. Oke, jadi tugasnya memang di ruangan bersalin ya untuk membantu ibu-ibu yang melahirkan. Kalau kan ada kasus kalau ibu melahirkan itu ada yang normal ya, ada yang sesar gitu. Nah kalau Karina ini bagian yang mana? Salah satunya atau dua-duanya? Salah satunya. Yang mana? Yang untuk bersalin normal aja. Oh normal ya. Tapi yang untuk komplikasi misalkan yang sesang atau yang plasenta atau ari-ari ya yang susu keluar itu bisa saya tangani. Oh berarti yang tidak bisa tangan itu sesar ya? Sesar biasanya dokter kandungan langsung ya. Oke. Biasa kalau satu ibu yang mau melahirkan itu ditangani berapa bidan sih? Maksimal 3. Oh masih bertiga. Satu orang cukup tidak kira-kira? Orang sebenarnya kita untuk khususan untuk menangani bayinya. Oh, iya. Ada yang menangani si ibu ya, ada yang menangani bayinya. Oh, berarti 3 orang itu bisa dibagi. Bagi. Jadi yang salah satu untuk menyiapkan alat, ya. Menyiapkan alat. Yang satu untuk menolong ibunya, yang satu untuk menangani bayinya. Oke, jadi prosedurnya itu 3 orang ya, teman-teman untuk membantu proses persalinan. Satu bidan untuk menolong si ibu dalam persalinan, satunya mengurus bayi, satunya menyiapkan alat begitu ya. Nah ini jadi itu kerjasama 3 orang ini. Oke, ada hal yang menarik nggak Karina ketika dulu menangani pasien mau melahirkan seperti kuliah tadi ya, hal yang lucu atau yang menyeramkan atau yang berkesan lah sampai sekarang masih diingat begitu? Selama saya bekerja ternyata banyak banget yang saya ambil hikmahnya dan saya banyak pelajari. Jadi karena kita sudah bekerja, kita terjun ke pasien langsung banyak yang kita lihat macam-macamnya, termasuk pasien yang mungkin tidak bisa menahan rasa mulusnya atau yang apa namanya
memang namanya juga kehidupan ya, ada yang sedihnya, ada yang gembiranya ya, ada yang lucunya juga. Semua orang pasti mengalami kisah Karina tadi yang sudah diceritakan ya. Tapi yang satu hal yang perlu kita cermati adalah memang semua pekerjaan ini ada yang senangi dan ada yang tidak senanginya ya. Nah, kalau Karina sendiri kira-kira apa nih yang menjadi bos jadi itu senangnya begini gitu? Kalau untuk sukanya mungkin saya karena udah tahu banyak pengalaman di rumah sakit itu, ada yang melahir norma, ada yang penyulit. Jadi di situ kita banyak pengalamannya dan banyak apa namanya yang bisa kita ambil. Itu sukanya saya. Jadi saya banyak pengalamannya gitu. Banyak pengalaman kehidupan ya dari menolong orang yang melahirkan. Nah, kalau dukanya apa nih kira-kira? Namanya kita kerja di salah satu pemerintahan di rumah sakit, ya kalau dinas malam ya nggak bisa tidurnya gitu. Oh iya. Jadi kalau dapat shift malam ya, ya harus rela untuk tidak tidur ya di malam itu. Jadi besoknya baru bisa tidur. Ya, jadi setiap pekerjaan pasti semuanya ada hal yang kita senangi ya, ada yang hal yang membosankan juga. Ya itulah nama juga kehidupan kan, tidak selalu yang mudah kita dapatkan, kadang yang sulit juga kita alami ya. Oke, nah ini Karina ini kan teman-teman kita nih atau adik-adik kita nih yang mau berkarir ya di bidan, baik yang mereka ada di SMA mau ngambil jurusan kebidanan atau mungkin yang sedang kuliah di kebidanan. Mungkin Karina bisa memberikan pesan buat mereka-mereka nih yang mau mengikuti jejak Karina. Mungkin yang anak SMA dulu deh yang barangkali mau ngambil jurusan kebidanan, pesannya kayak gimana Pak? Untuk adik-adik nanti yang dari sekolah menengah mau masuk ke jurusan kebidanan, jurusan kesehatan, baik mau untuk perawat atau bidan, jangan untuk khawatir atau takut terjun ke dunia kesehatan. Nanti saatnya apabila sudah merasakan ada keseruan, ada kegembiraan, ada banyak nanti yang bisa diambil dan dipelajari di rumah dan belajar. Ya intinya jangan takut duluan ya teman-teman untuk mengambil sesuatu untuk itu jadi profesi kita, karena kan semuanya itu bisa kita atasi ya dengan keyakinan, dengan usaha dan doa. Nah, kalau pesan satu lagi Kak buat mungkin ada di kita yang lagi kuliah nih yang ngambil jurusan kebidanan, mungkin ada yang merasa wah salah jurusan ya, harusnya aku perawat nih bukan bidan, atau mungkin semester akhir kok belum beres-beres gitu ya, kok jenuh dan seterusnya. Mungkin ada pesan motivasi Bu dari Karina buat teman-teman yang sedang kuliah. Untuk adik-adik juga yang sekarang sedang menjalani kuliah di jurusan kesehatan, terus semangat belajarnya, ditekuni yang kalian pelajari, yang kalian ambil, nanti kalian akan merasakan dari semuanya itu apa ya Kak? Merasakan apa mungkin pengalaman ya dari kuliah itu. Dan ini loh ternyata begini serunya dari kita sudah kuliah dan langsung terjun ke pasien langsung, beda. Betul ya. Jadi dari kuliah itu kita akan merasakan bahwa ada efek positif ya ketika kita berkarir. Kalau teman-teman malas ketika belajar atau ada materi yang sudah lewatkan, ada praktek yang tidak diikuti, mungkin bisa kesulitan kayak ketika nanti berkarir di dunia pekerjaan, karena memang ada hal yang kita tidak bisa lakukan. Ya, oke, kira-kira Karina satu hal yang terakhir untuk kebidanan sendiri, karirnya bagaimana nih Karina? Ada katanya apa istilah nurse gitu ya? Itu untuk perawat saja atau untuk bidan juga sih? Nurse itu kan Oh, perawat aja ya. Untuk bidan berarti kalau dalam hal gelar pendidikan berarti kebias dengan kebidanan ya. ST juga sama. SST ya. SST itu apa Karina panjangannya? sarjana saya kurang
sarjana sayur terapan ya, ada SST, ada sarjana kebidanan juga. Kalau perawat itu apa ya, SKEP ya? SKEP ya. SKEP juga ada. Oke, jadi jangan salah pilih teman-teman ya. Kalau teman-teman pengen gelar S apa KEP gitu ya, tapi malah kebidanan itu kan, nah ini salah ya. Atau malah SKM, kesehatan masyarakat, itu kan yang bidan. Nah, jadi harus tahu juga ya, sebagai informasi tambahan buat teman-teman semua. Oke, mungkin udah dulu Karina ya, udah cukup untuk ngobrol santai kita hari ini di channel catatan karir. Teman-teman yang ingin bertanya tentang karir kebidanan bisa komentar ya di kolom komentar, atau yang mungkin udah punya pengalaman nih, kakak-kakak yang sedang berkarir juga, udah berbagi pengalaman yang menarik yang bisa menginspirasi buat adik kita semuanya, atau yang mau menyampaikan sesuatu hal, boleh ya klik di tulis di komentar. Oke, baik, untuk terakhir biar kita terus menambah video yang bermanfaat ini, jangan lupa teman-teman untuk like, share, dan subscribe video catatan karir ini. Oke, terima kasih Karina, semoga sukses selalu di karirnya ya, dan kita berdoa untuk teman-teman yang mau mengikuti jejak Karina juga bisa sukses ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman, sampai berjumpa di video yang akan datang. Salam catatan karir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.